Sebelum lanjut, silakan klik like, share, dan subscribe channel ini, agar Anda tidak ketinggalan petuah Primbon Jawa tentang rezeki dan nasib hidup. Mari kita mulai. Sedulur kabeh, ketika kita membahas weton Minggu Pon, kita sedang membicarakan pertemuan dua energi besar dalam perhitungan Primbon Jawa. Minggu atau Ahad memiliki Neptu 5. Dalam filosofi Jawa, hari Minggu berada di bawah naungan energi matahari. Matahari melambangkan cahaya, kewibawaan, kehangatan, dan pusat kehidupan. Orang yang lahir di hari Minggu biasanya membawa aura kepemimpinan alami. Mereka cenderung disegani, bahkan tanpa banyak bicara. Sementara itu, Pon memiliki Neptu 7. Dalam siklus pasaran Jawa, Pon dikenal sebagai pasaran yang kuat dalam urusan batin, keteguhan hati, dan ketajaman intuisi. Energi Pon sering dikaitkan dengan kedalaman rasa, perhitungan matang, serta kemampuan membaca situasi sebelum orang lain menyadarinya. Ketika Minggu dan Pon bertemu, lahirlah Neptu 12. Angka 12 dalam Primbon bukan sekadar angka. Ia adalah simbol keseimbangan antara lahir dan batin, antara cahaya luar dan kekuatan dalam, antara ambisi dan kesabaran. Neptu 12 sering disebut membawa wataklah kuning rembulan. Seperti bulan yang tidak selalu tampak terang di siang hari, namun bersinar kuat di tengah gelapnya malam. Artinya, orang Minggu Pon seringkali tidak terlalu menonjol di awal kehidupan. Mereka bukan tipe yang haus pengakuan. Mereka tidak merasa perlu memamerkan kemampuan. Namun ketika keadaan sulit datang, justru disitulah mereka bersinar. Mereka memiliki kemampuan bertahan yang luar biasa. Saat orang lain panik, Minggu Pon justru berpikir jernih. Saat orang lain kehilangan arah, mereka diam-diam menyusun strategi. Energi matahari dari Minggu memberi mereka karisma alami. Sedangkan kekuatan Pon memberi mereka ketenangan dan insting tajam. Kombinasi ini menciptakan pribadi yang terlihat sederhana, tetapi menyimpan potensi besar. Dalam perhitungan Primbon Jawa kuno, weton dengan jumlah Neptu 12 sering dianggap sebagai weton penyeimbang. Artinya, kehadiran mereka dalam keluarga atau lingkungan sering membawa keteduhan. Mereka bisa menjadi penenang konflik, bisa menjadi jembatan saat terjadi perselisihan. Namun ada satu sisi misterius dari Minggu Pon. Karena terlalu sering menahan diri dan memendam perasaan, mereka kadang terlihat sulit ditebak. Mereka jarang memperlihatkan emosi sebenarnya. Bahkan ketika terluka, mereka lebih memilih diam daripada mengumbar amarah. Inilah yang membuat banyak orang salah paham. Padahal di balik sikap tenangnya, ada perhitungan yang sangat matang. Mereka jarang bertindak tanpa alasan. Semua sudah melalui proses berpikir panjang. Neptu 12 juga dikenal sebagai angka tumbuh perlahan. Artinya, keberhasilan Minggu Pon biasanya tidak instan. Mereka seperti pohon besar yang akarnya menghujam dalam sebelum batangnya menjulang tinggi. Awal kehidupan bisa terasa biasa saja, bahkan kadang penuh ujian. Namun semakin bertambah usia, energi Neptu 12 mulai menunjukkan kekuatannya. Pertanyaannya sekarang, apakah kombinasi energi matahari dan kekuatan batin Pon ini bisa membawa Minggu Pon menuju kekayaan dan kesuksesan besar? Ataukah justru membuat hidupnya penuh tantangan sebelum akhirnya mencapai puncak? Jawabannya akan kita kupas di bab berikutnya. Jika di bab pertama kita membahas kekuatan Neptu 12 dari Minggu Pon, maka sekarang kita masuk ke inti yang paling menarik, karakter aslinya. Orang yang lahir di weton Minggu Pon sering disalahpahami. Di permukaan, mereka terlihat santai, tidak terlalu ambisius, tidak suka pamer pencapaian, bahkan kadang dianggap terlalu biasa. Namun di balik ketenangan itu, tersembunyi pribadi yang sangat dalam. Minggu membawa energi matahari. Ini membuat mereka memiliki aura percaya diri alami. Bukan percaya diri yang berisik, tapi yang tenang. Saat mereka berbicara, orang cenderung mendengarkan. Saat mereka diam, orang justru penasaran.
Sementara Pon memberikan kekuatan batin yang kokoh. Mereka jarang meledak-ledak. Emosi mereka terkendali. Bahkan dalam tekanan, mereka tetap bisa berpikir jernih. Karakter utama Minggu Pon adalah sabar, tapi bukan lemah. Kesabaran mereka ada batasnya. Dan ketika batas itu dilanggar, perubahan sikapnya bisa sangat drastis. Dari yang hangat menjadi sangat dingin. Dari yang terbuka menjadi tertutup total. Mereka bukan pendendam, tapi juga tidak mudah lupa. Dalam pergaulan, Minggu Pon cenderung selektif. Mereka bisa ramah kepada siapa saja. Namun hanya sedikit orang yang benar-benar masuk ke lingkaran kepercayaan mereka. Sekali dipercaya, mereka akan setia luar biasa. Tapi sekali dikhianati, pintu itu bisa tertutup selamanya. Inilah mengapa banyak orang yang sebenarnya kehilangan sosok Minggu Pon bukan karena pertengkaran besar, tapi karena kekecewaan yang dipendam terlalu lama. Selain itu, Minggu Pon memiliki intuisi yang sangat kuat. Seringkali mereka merasakan firasat sebelum sesuatu terjadi. Entah itu soal pekerjaan, hubungan, atau pertemanan. Hati kecil mereka seperti memberi sinyal. Dan uniknya, firasat itu sering benar. Sayangnya, terkadang mereka mengabaikan intuisi sendiri demi menjaga perasaan orang lain. Disinilah kelemahan mereka. Karakter lain yang menonjol adalah rasa tanggung jawab. Minggu Pon tidak suka mengecewakan orang yang bergantung pada mereka. Jika sudah memegang amanah, mereka akan mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Bahkan kadang memikul beban sendirian tanpa mengeluh. Namun ada sisi rapuh yang jarang terlihat. Karena terlalu sering menjadi penenang bagi orang lain, mereka jarang memiliki tempat untuk benar-benar bercerita. Mereka kuat di luar, tapi menyimpan lelah di dalam. Dalam dunia kerja, mereka cocok menjadi penengah. Mereka tidak suka konflik terbuka, tapi bukan berarti takut. Jika memang harus bersikap tegas, mereka mampu berdiri di garis depan. Satu hal yang perlu diingat, Minggu Pon bukan tipe orang yang suka terburu-buru mengambil keputusan. Mereka akan mengamati dulu, menghitung risiko, menimbang dampak jangka panjang. Inilah yang membuat mereka jarang melakukan kesalahan besar, tapi juga kadang membuat mereka terlambat mengambil peluang emas. Karakter Minggu Pon bisa diibaratkan seperti air yang tenang namun dalam. Tidak berisik, tapi menyimpan kekuatan arus di bawah permukaan. Mereka tidak haus pengakuan, tapi diam-diam ingin dihargai. Mereka tidak suka menjadi pusat perhatian, tapi memiliki kemampuan untuk memimpin saat dibutuhkan. Dan yang paling penting, mereka memiliki daya tahan mental yang tidak mudah runtuh. Pertanyaannya sekarang, dengan karakter sekuat ini, apakah sifat tenang dan penuh perhitungan ini menjadi kunci rezeki besar? Ataukah justru membuat mereka terlalu hati-hati hingga melewatkan peluang kaya raya? Kita akan kupas lebih dalam di bab berikutnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling membuat penasaran. Bagaimana sebenarnya alur rezeki weton Minggu Pon? Apakah mereka ditakdirkan hidup biasa saja? Ataukah diam-diam menyimpan potensi menjadi kaya raya? Dalam perhitungan Primbon Jawa, Neptu 12 milik Minggu Pon termasuk kategori rezeki bertahap. Artinya, kekayaan mereka tidak datang seperti petir menyambar. Tidak instan. Tidak tiba-tiba viral, tapi naik perlahan, stabil, dan menguat dari waktu ke waktu. Inilah karakter aliran rezeki yang unik. Di usia muda, banyak Minggu Pon yang merasa hidupnya standar. Bahkan kadang harus bekerja lebih keras dibanding orang lain. Rezekinya ada, tapi tidak berlimpah. Penghasilannya cukup, tapi belum membuat lonjakan besar. Namun justru di fase inilah fondasi dibangun. Minggu Pon memiliki pola pikir jangka panjang. Mereka tidak suka menghamburkan uang hanya demi gengsi. Mereka lebih memilih aman, terukur, dan realistis. Tanpa sadar, kebiasaan ini menjadi pondasi finansial yang kuat di masa depan. Energi matahari dari hari Minggu memberi mereka keberanian untuk tampil saat diperlukan.
Sementara energi pon membuat mereka lihai membaca peluang. Mereka bukan tipe spekulan sembrono. Jika ingin berbisnis, mereka akan riset dulu, menghitung untung rugi, memikirkan kemungkinan terburuk sebelum melangkah. Itulah sebabnya ketika Minggu Pon memulai usaha, biasanya tidak gegabah. Dan ketika usahanya tumbuh, pertumbuhannya cenderung bertahan lama. Bidang yang sangat cocok untuk Minggu Pon antara lain perdagangan dan bisnis mandiri, bidang komunikasi dan negosiasi, konsultan, atau penasihat, pendidikan dan pelatihan, usaha berbasis relasi dan jaringan. Kenapa relasi menjadi kunci? Karena kekuatan terbesar Minggu Pon bukan hanya pada kerja keras, tapi pada kepercayaan orang lain terhadap dirinya. Mereka mudah dipercaya. Sikapnya yang tenang dan tidak banyak drama membuat orang nyaman bekerja sama. Dari sinilah pintu rezeki sering terbuka. Banyak Minggu Pon yang rezekinya datang bukan dari satu sumber saja, tapi dari beberapa aliran kecil yang lama-lama menjadi besar. Namun ada satu tantangan besar dalam perjalanan finansial mereka. Keraguan. Karena terlalu banyak pertimbangan, kadang mereka terlambat mengambil keputusan. Saat peluang emas datang, mereka masih sibuk menimbang. Akhirnya kesempatan itu diambil orang lain. Inilah titik yang harus diperbaiki. Jika Minggu Pon berani sedikit lebih cepat dalam mengambil peluang besar, potensi lonjakan rezekinya bisa jauh lebih dahsyat. Dalam Primbon juga disebutkan, Neptu 12 memiliki fase kematangan rezeki. Biasanya terjadi setelah usia kepala 3 atau menjelang 40. Di usia ini, kerja keras masa muda mulai menunjukkan hasil nyata. Bisa berupa rumah sendiri, usaha yang mulai stabil, jabatan yang naik, investasi yang berkembang, tabungan yang semakin kuat. Dan menariknya, kekayaan Minggu Pon cenderung bukan hanya untuk dirinya sendiri. Mereka sering menjadi penopang keluarga, membantu saudara, mengangkat derajat orang tua. Rezekinya mungkin tidak selalu terlihat glamor, tapi kokoh. Seperti pohon besar yang tidak tumbuh dalam semalam, tapi ketika sudah tinggi, akarnya kuat dan sulit tumbang. Pertanyaannya sekarang, apakah aliran rezeki yang stabil ini cukup untuk menjadikan Minggu Pon kaya raya? Ataukah ada ujian besar yang harus dilewati sebelum benar-benar mencapai puncak kekayaan? Kita akan bongkar di bab berikutnya. Tidak ada weton yang jalannya selalu mulus, termasuk Minggu Pon. Justru di balik potensi besar yang mereka miliki, tersimpan ujian hidup yang tidak ringan. Dan anehnya, ujian inilah yang menjadi pintu menuju lonjakan rezeki mereka. Dalam perhitungan Primbon Jawa, Neptu 12 sering disebut sebagai Neptu tempa. Artinya, hidupnya ditempa lebih dulu sebelum diberi hasil besar. Seperti besi yang harus dibakar dan dipukul berulang kali sebelum menjadi pedang tajam. Di usia muda, banyak Minggu Pon yang mengalami satu fase berat. Bisa berupa usaha yang tiba-tiba bangkrut, kehilangan pekerjaan, dikhianati rekan bisnis, diputus hubungan saat sedang serius-seriusnya, atau diremehkan keluarga sendiri. Fase ini terasa sangat menyakitkan. Karena Minggu Pon bukan tipe orang yang suka membuka luka. Mereka memendam. Mereka menyendiri. Mereka merenung dalam diam. Namun justru di dalam diam itulah perubahan besar terjadi. Energi matahari dari hari Minggu memberi mereka daya tahan mental. Sedangkan energi Pon membuat mereka mampu belajar dari setiap kesalahan. Alih-alih hancur total, mereka justru bangkit dengan versi diri yang lebih kuat. Biasanya, setelah satu kegagalan besar, karakter Minggu Pon berubah drastis. Mereka menjadi lebih tegas. Lebih berani mengambil keputusan. Lebih selektif memilih teman dan partner. Mereka tidak lagi mudah percaya pada janji manis. Mereka mulai membangun sistem. Mulai menghitung risiko lebih matang. Dan disinilah titik balik dimulai. Dalam banyak kisah Primbon, disebutkan bahwa Minggu Pon memiliki fase kebangkitan setelah jatuh terdalam. Artinya, semakin dalam mereka pernah jatuh, semakin tinggi potensi lonjakan setelahnya. Seperti pegas yang ditekan kuat,
lalu dilepas dengan daya pantul luar biasa. Fase kebangkitan ini sering muncul setelah usia 30-an atau menjelang 40. Di usia ini, mereka sudah cukup matang secara emosi. Luka masa lalu tidak lagi membuat mereka rapuh, tapi justru menjadi bahan bakar. Mereka mulai menemukan ritme hidupnya sendiri. Yang dulu gagal, sekarang jadi pelajaran. Yang dulu menyakitkan, sekarang jadi pengingat. Yang dulu meremehkan, kini mulai menghormati. Dan perlahan, rezeki yang sebelumnya terasa seret mulai mengalir lebih deras. Bukan karena keberuntungan tiba-tiba, tapi karena mereka sudah siap menerimanya. Satu hal yang membedakan Minggu Pon dengan weton lain adalah, mereka jarang menyerah total. Meskipun terlihat pasrah, sebenarnya mereka sedang menyusun strategi dalam diam. Namun ada peringatan penting. Jika Minggu Pon terlalu lama tenggelam dalam kekecewaan dan tidak mau bangkit, maka fase emas itu bisa tertunda. Karena kunci kebangkitan mereka adalah keberanian untuk memulai lagi. Sekecil apapun langkahnya, Primbon mengajarkan bahwa ujian bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menguatkan garis takdir. Dan bagi Minggu Pon, ujian terbesar seringkali menjadi gerbang menuju kestabilan finansial dan kemapanan hidup. Pertanyaannya sekarang, setelah melewati ujian berat dan memasuki fase kebangkitan, apakah Minggu Pon benar-benar bisa mencapai kekayaan besar? Ataukah mereka hanya berhenti di zona nyaman yang cukup? Kita akan bongkar jawabannya di bab berikutnya. Inilah pertanyaan yang sejak awal menggantung di pikiran kita. Setelah memahami Neptunya, setelah membedah karakternya, setelah mengetahui ujian hidupnya, sekarang saatnya menjawab dengan jujur. Apakah weton Minggu Pon bisa kaya raya? Jawabannya, sangat bisa. Tapi dengan satu syarat besar. Minggu Pon bukan weton yang ditakdirkan kaya karena keberuntungan mendadak. Mereka bukan tipe yang tiba-tiba menang besar tanpa proses. Garis rezekinya bukan ledakan instan, melainkan akumulasi. Neptu 12 membawa pola pertumbuhan yang stabil dan menguat seiring waktu. Artinya, kekayaan Minggu Pon lahir dari konsistensi. Orang Minggu Pon yang disiplin, sabar membangun usaha, dan mampu menjaga reputasi akan mengalami peningkatan ekonomi yang signifikan di usia matang. Kunci pertama kekayaan Minggu Pon adalah kepercayaan. Karena karakter mereka tenang, jujur, dan tidak banyak drama, orang mudah percaya pada mereka. Dan dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang tak ternilai. Dari kepercayaan itulah muncul peluang, kerjasama, proyek besar, relasi kuat, investasi jangka panjang. Namun ada satu hal yang sering menjadi penghambat, rasa ragu. Minggu Pon terlalu sering ingin semuanya sempurna sebelum melangkah. Padahal dalam dunia rezeki, keberanian mengambil keputusan adalah pintu utama. Jika mereka mampu menyeimbangkan kehati-hatian dengan keberanian, maka lonjakan kekayaan bisa terjadi jauh lebih cepat. Dalam Primbon disebutkan bahwa Neptu 12 memiliki potensi menjadi penyangga keluarga. Artinya, mereka bukan hanya mampu mencukupi diri sendiri, tapi juga membantu orang tua, saudara, bahkan lingkungan sekitar. Kekayaan Minggu Pon seringkali terlihat dari stabilitas hidupnya, rumah yang kokoh, usaha yang berjalan konsisten, tabungan yang terus bertambah. Aset yang tumbuh perlahan tapi pasti. Bukan gaya hidup glamor yang meledak-ledak, tapi fondasi yang kuat dan sulit goyah. Dan uniknya lagi, semakin mereka rendah hati, semakin lancar aliran rezekinya. Karena energi Minggu Pon sangat dipengaruhi oleh sikap batin. Jika hatinya bersih, tidak dengki, tidak sombong, dan tidak mengkhianati amanah, maka jalannya seperti selalu dipermudah. Sebaliknya, jika mulai tergoda keserakahan dan lupa pada integritas, rezekinya bisa seret kembali. Jadi apakah bisa kaya raya? Jawabannya bukan sekadar bisa. Minggu Pon punya potensi menjadi sangat mapan, bahkan berada di atas rata-rata secara finansial, jika mereka
Konsisten dalam usaha, berani mengambil peluang besar, menjaga kepercayaan, tidak takut gagal lagi, mengelola uang dengan bijak. Karena sesungguhnya, kekuatan terbesar Minggu Pon bukan pada hoki, tapi pada daya tahannya. Mereka mungkin tidak melesat cepat di awal, tapi ketika sudah sampai puncak, sulit dijatuhkan. Seperti pohon besar yang akarnya dalam. Dan sekarang pertanyaan terakhir. Bagaimana cara menjaga agar garis rezeki Minggu Pon tetap terbuka dan tidak tertutup oleh kesalahan sendiri? Jawabannya akan kita bahas di bab penutup. Setelah kita membahas karakter, ujian hidup, hingga potensi kekayaan Minggu Pon, kini kita sampai pada bagian yang paling penting. Bagaimana cara menjaga agar garis rezeki tetap terbuka? Karena dalam Primbon Jawa, rezeki bukan hanya soal kerja keras, bukan hanya soal peluang, tapi juga soal keseimbangan batin. Neptu 12 yang dimiliki Minggu Pon adalah simbol keseimbangan. Dan keseimbangan inilah yang harus dijaga sepanjang hidup. Pertama, jaga lisan. Orang Minggu Pon punya wibawa alami. Kata-katanya mudah dipercaya. Sekali berbicara, orang mendengar. Maka jika lisan digunakan untuk menyakiti, merendahkan, atau berjanji tanpa ditepati, energi rezekinya bisa melemah. Sebaliknya, jika lisannya menenangkan, memberi solusi, dan membawa kejujuran, pintu rezeki justru terbuka dari arah yang tak terduga. Kedua, jaga amanah. Kepercayaan adalah sumber rezeki terbesar Minggu Pon. Jika dipercaya memegang tanggung jawab, lakukan sepenuh hati. Jangan bermain-main dengan kepercayaan orang. Karena ketika kepercayaan rusak, butuh waktu sangat lama untuk membangunnya kembali. Ketiga, jangan terlalu lama terjebak dalam luka masa lalu. Minggu Pon memang cenderung memendam. Ketika disakiti, mereka diam. Tapi jika luka itu terus disimpan tanpa disembuhkan, hati menjadi berat. Dan hati yang berat membuat langkah terasa lambat. Belajarlah memaafkan. Bukan demi orang lain, tapi demi diri sendiri. Keempat, berani melangkah saat kesempatan datang. Kehati-hatian adalah kekuatan, tapi keberanian adalah kunci lonjakan. Jangan menunggu semuanya sempurna, karena dalam hidup, kesempurnaan hampir tidak pernah datang. Percaya pada insting sendiri, karena intuisi Minggu Pon sangat kuat. Kelima, tetap rendah hati saat sudah berada di atas. Neptu 12 memiliki potensi kemapanan besar di usia matang. Tapi jika kesuksesan membuat sombong, aliran rezeki bisa menyempit kembali. Ingat, semakin tinggi pohon, semakin kuat angin yang menerpa. Tetaplah sederhana. Tetap menghargai orang lain. Tetap ingat dari mana memulai. Dan yang terakhir, dekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Karena sehebat apapun perhitungan primbon, pada akhirnya semua kembali pada kehendak Tuhan. Usaha adalah kewajiban. Hasil adalah rahasia. Minggu Pon bukan weton yang ditakdirkan untuk hidup instan. Mereka ditakdirkan tumbuh perlahan, matang oleh ujian, dan kuat oleh pengalaman. Jika mampu menjaga hati tetap bersih, pikiran tetap jernih, dan langkah tetap konsisten, maka rezeki akan mengikuti seperti bayangan yang tak terpisahkan. Jangan iri pada kesuksesan orang lain yang terlihat cepat, karena jalan Minggu Pon adalah jalan yang kokoh, pelan, tapi pasti. Dan saat waktunya tiba, hasilnya bukan hanya cukup, tapi berlimpah dan membawa keberkahan. Semoga sedulur Minggu Pon yang membaca atau mendengarkan ini semakin yakin pada jalan hidupnya. Karena takdir bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipahami dan dijalani dengan penuh kesadaran. Sedulur kabeh, semoga pembahasan tentang weton Minggu Pon ini bisa menambah wawasan dan membuka sudut pandang baru dalam melihat perjalanan hidup kita. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, bagikan ke keluarga atau teman yang lahir Minggu Pon, dan tentu saja subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan primbon menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu di video berikutnya.